Ya lalu Alasannya Paulus. Alasannya Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, aku diutus menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ayo. Ya memang diutus dia. Kan berarti begitu. Anda pengikutnya siapa? Bukan pengikut Yesus loh, amanat agung. Iya. Yang dilaksanakan Rasul Paulus itu. Makanya Pak, mohon maaf saya panggil Anda itu adik, karena dari segi ilmu pengetahuan tentang Bible Anda itu minim, masih bayi, Anda itu masih orok, belum layak jadi penginjil. Omongan Anda 1000, tapi logika liar Anda dan logika pendek aja itu ada. Siapa di antara Yesus dan Paulus? Coba lah. Siapa di antara Yesus dan Paulus yang diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat? Yesus melaksanakan perintah, memberi perintah aja kan. Ya, lihat jemaat-jemaat, tengoklah ini pendetamu, kutanya sederhana. Siapa di antara Yesus atau Paulus yang mengaku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat? Siapa? Yesus diutus ke dunia, Paulus diutus ke orang, khusus bahasa orang kafir, bangsa kafir loh. Mulai ngaco dia, mulai. Iya, Yesus diutus kepada bangsa kafir, dan bahasa Inggris Gentiles, artinya non Israel. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Tapi Yesus bangsa non Yahudi. Iya, mana dalilnya? Dalil apa? Udah Anda bacakan tadi. Mana dalilnya Yesus mengaku untuk orang kafir non Yahudi, mana? Seluruh dunia. Mana dalilnya? Mana dalilnya aku diutus untuk seluruh dunia? Mana dalilnya? Kata-kata seperti itu dicari, tidak ada. Tidak ada, berarti itu pembodohan Anda supaya orang rajin bayar perpuluhan. Anda tidak ubahnya seperti Gilbert, pendeta penipu itu, nggak ada bedanya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, Matius 15 nomor 24. Percaya atau tidak? Belum percaya, orang Israel belum percaya. Percaya, Anda yang saya tanya. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya tanya, Anda percaya tidak kepada ucapan Yesus itu? Jawab. Percaya. Berarti kenapa Anda merasa? Firman Tuhan, Kak. Berarti kenapa Anda merasa kalau Anda percaya Yesus hanya untuk domba dari Bani Israel, itu pun yang hilang? Tolong deh, ada nggak yang tahu rumahnya Bapak ini? Coba ketuk pintunya. Saya tunjukkan. Ya, silakan. Bapak masih kuat, Pak. Anda bisa mengerti nggak lebih dari semangat, satu ayat? Pak. Biar saya tunjukkan. Silakan tunjukkan. Anda kan sudah percaya. Latar belakangnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Katanya Anda percaya. Berarti Kristen Anda gugur. Iya. Kalau menurut logika liar Anda. Ya udah. Gimana ceritanya Anda mau berlogika liar, mau mengatakan Anda tidak berlogika liar? Kalau Yesus Anda percayai diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya. Sepakat kita ya. Makanya saya tanya, jadi Anda bisa mengerti lebih dari satu ayat apa enggak? Karena Anda tunjukkan saya 1000 data dari kitab Anda. Kalau ada Yesus mengatakan aku diutus untuk dunia, silakan. Kombinasikan Yohanes 3 ayat 16 dengan Matius 15 itu ayat 20 itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, Matius 10. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa murid-muridku dari Bani Israel. Artinya Yehezkiel 4 nomor 15. Ketika Yehezkiel 4 ya, Yehezkiel 5, ketika Tuhan kemudian berkata
sepertiga dari umat Yakub aku lemparkan, aku hamburkan ke seluruh penjuru bumi. Artinya ketika Yesus mengatakan pergilah ke seluruh dunia, artinya Bani Yakub sudah berpencar ke seluruh dunia. Jadi murid-murid ini disuruh kemudian ke seluruh dunia untuk menginjili Bani Israel. Kalau Bani Israelnya ada di Eropa, ada di Papua, maka murid-muridnya harus ke Papua. Kalau ada di Jepang, muridnya harus ke Jepang. Dunia harus tahu bahwa apa? Bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan bagi Bani Israel. Kami yang ada di Indonesia pun percaya dan tahu bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya dapat teroleh hidup yang kekal, yang tidak percaya mati dalam dosa. Nah, Yesus sampai ke Indonesia pemberitaannya, kami percaya bahwa Yesus adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel saja. Mana dalilnya Yesus jadi Nabi dan Rasul untuk seluruh Bani Adam? Mana dalilnya? Mana? Ada? Gak ada, Pak. Itu kombinasi ayat juga nggak bisa tuh, Pak. Gak bisa. Kombinasi loh itu udah. Kombinasi malah semakin kuat bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Hei, Bapak mau kemana sekarang? Mau kemana? Aman mau kemana, ya, Pak? Aman, Ya, Pak. kemana? Sebentar, halo. Solusinya hanya ke rumah Halo? sakit, Pak, berobat. Yang saya, iya. Ayo, Pak, Suka-suka semangat, Pak. Anda, saya tidak, karena gaya anak-anak saya waktu berdebat seperti itu, ya. Jadi saya bertanya, yang saya suruh Anda Bagus wudhu, Pak, muasar, Pak. bandingkan, ya, suruh Anda bandingkan 5 ayat 20 sekian disuruh kepada bangsa Israel dengan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 nomor 16 kan sudah tadi. Barang siapa yang percaya, berarti percaya kepada Yesus. Ya. Ucapan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Berarti dunia harus percaya kalau Ya. Yesus itu diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Dunia harus percaya. Kami memperoleh hidup yang kekal karena kami percaya. Bapak memperoleh neraka karena Bapak tidak percaya kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sampai di sini tak paham. Umat Israel sudah percaya atau belum? Loh, apa urusannya? Bani Israel yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Umat manusia yang percaya kalau Yesus hanya untuk Bani Israel akan mendapatkan hidup yang kekal. Kamilah itu umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Kami percaya. Anda percaya nggak kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Tidak percaya, Anda mati dalam kekal. Mati kekal Anda. Ya. Ayo Pak. Saya macam internet ya. Jadi apa kurang lancar. Jadi banyak yang putus pembicaraan. Habis perpuluhan kalau kayak gini caranya, Pak. Oke Pak, Pak Pendeta bisa lambaikan tangan di sebelah kanan ya. Pak kameranya. Jangan, Pak. Semangat, Pak. Lawan terus Banyuma, Pak. Semangat, jangan. Bapak punya Di senjata sini apa lagi? macet internet sehingga banyak yang terputus. Ya. Ya. Jadi Gimana? yang suruh digabungkan tadi, Ya, Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel. Ya. Yohanes 3:16 barang siapa yang percaya. Pertanyaannya, orang Israel sudah percaya atau belum? Kan masih menyalibkan. ada yang percaya, ada yang tidak Nah, Anda percaya. pikirkan enggak itu? Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ya, secuil. Nah, kan pernyataannya, barang Ya. siapa yang percaya, mau banyak kek, mau sedikit kek, barang siapapun yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya nih sebagai Muslim percaya kalau Yesus itu Nabi Rasul yang diutus hanya kepada Bani Israel. Saya percaya. Bapak sendiri percaya kan? Ya, ayatnya
Ayatnya? Matius 15:24. Nah, bukan itu, jangan dekat situ. Pendeta kok nggak tahu Bible ya? Parah nih Bapak ya. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya enggak? Kalau Anda percaya, Ya, Yesus, saya percaya, orang kitab kami itu. berarti kalau Anda percaya, Saya mengerti. berarti Anda meyakini Yesus hanya untuk Israel, betul? Iya, dan pada saat itu iya, sampai dia naik ke surga iya. Nah, terus kenapa Anda bukan Bani Israel tapi Anda masuk ke dalam rumahnya orang? Sudah dibuka loh amanat agung itu, Yesus yang membuka itu loh. Amanat agung itu buatan siapa? Amanat agung itu Yesus yang berbicara itu langsung. di mana Yesus bercerita itu? Di mana? Di Matius 20, Matius 28 itu ayat Nomor 19. berapa? 19. 19. 18 lah baca. 18. Mulai ayat 18 lah baca. Kepadaku telah diberi kuasa di dunia dan di surga, tapi hoaks. Kemudian nomor 19-nya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kok Betul? Anda rubah seluruh makhluk, semua bangsa di situ? Iya, Anda itu Markus 16. Sorry. Hafalan saya nyebrang ke Markus 16. Di situ dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Oh, bangsa Israel saja? Bangsa Israel saja. Oh, semua bangsa Israel saja? Mau kita uji original teksnya? Mau? Kalau di situ ada kesalahan, mau? Mulai bengkok lagi. Ya terserah Anda, karena saya tidak lancar ini apanya. Jadi dan saya pun tidak ada Anda beri kesempatan. Tidak seperti di komal-komal lain loh. Saya itu dengan bebas memberitakan. Dan cara-cara berbicara Anda, cara anak saya berdebat loh. Lintas yang di sekolah-sekolahnya, anak kelas 6 SD pintar kali berdebat loh. Ya udah. Jadi sekarang Cara-cara Anda Matius itulah, 28 ditekan lawan bicaranya tidak intelek loh. Matius 28. Pak, bedakan kalau Anda lagi berkhotbah di gereja dengan berhadapan dengan pembela Yesus. Saya ini pembela Yesus. Iya, pembela Yesus dasarnya apa? Coba dulu. Saya mau tanya Anda dulu. Karena agama Anda memfitnah Yesus terus, maka saya tampil untuk membela dia. Paham? Iya. Jadi dasarnya Anda diutus. Yesus diutus kepada bangsa Bani Israel. Lalu ke bangsa Arab gitu. Tidak. Lalu Lalu Anda dari mana? Dari mana jalannya? Apanya tuh? Mengaku Yesus. Yesus itu Yesus dari mana? Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda Ya. memfitnah Yang Anda kalau kenal itu Yesus untuk seluruh bangsa. Kan ya, gitu. amanat agung tuh tadi. Amanat agung tadi loh. Amanatnya pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Iya. Nah, sekarang baca nomor 20-nya. Apa bunyinya? Dan ajarlah. Ajarlah apa? Ya, untuk melakukan. Untuk melakukan seluruh perintah yang kuperintahkan kepadamu. Betul? Ya. Ya, Ada betul. nggak perintahnya untuk menjadi Kristen? Menjadi Kristen. Emang Ada Anda mendikte Tuhan. Anda mendikte firman Anda itu. yang ngarang Tuhan. Sekarang ada nggak perintahnya untuk menyembah Yesus? Jangan logika Anda itu. Saudara, ada tidak mendikte-dikte. ajarlah mereka melakukan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang ada nggak perintahnya supaya manusia menyembah Yesus? Ada nggak? Di Yohanes 14 itu. Di Yohanes Mana? 14 itu dia sendiri memerintahkan sampai pada saatnya nanti di Wahyu 19 baru seluruh dunia menyembah Yesus. Tapi pada kenyataannya selama dia di dunia ini banyak yang menyembah dia. Ini yang mau tanpa dipercaya. perintah, tanpa Yang mau permintaan. dipercaya ini Yesus atau Markus yang menulis di Pulau Patmos. Yang mana yang harus dipercaya ini? Patmos itu bertemu langsung Yesus loh.
Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu Mesias, bertemu Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua itu sama seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kau percaya. Kata Yesus, baca Matius 24, nomor 23, 24, 25, 26. Jangan percaya. Anda mengubah kata-kata firman sesuka Anda. Tidak ada. Saya bacakan dalilnya, mau dibacakan atau ditampilkan? Terserah Anda. Oke, mari saya bacakan ya, supaya Bapak jangan selalu menuduh saya hal-hal yang tidak baik, Pak. Anda itu melihat saya itu kejam kali. Anda lah yang paling kejam di sini. Dengarkan saya, dengar. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepada kalian terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatanganku yang kedua. Jadi yang melihat Yesus, ngaku Yesus, melihat Yesus di Pulau Patmos, di Damsik, kata Yesus, jangan kau percaya. Iya. Iya, Anda percaya kepada Yesus nggak? Yang ayat yang udah dibacakan itu ada di gambar saya ini, Matius 27. Iya. Iya, saya tanya, Anda percaya kepada Yesus nggak untuk memperoleh hidup yang kekal? Percaya? Kalau percaya, kenapa Anda percaya orang yang ada di Pulau Patmos? Kenapa Anda percaya orang yang ada ke Damsik? Katanya percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya kepada yang Damsik itu? Anda mengatakan seperti itu karena Anda tidak tahu bagaimana dia melihat Yesus itu. Alamak. Jadi bagaimana dia Anda situ melihat Yesus seperti itu saya gitu. Alamak. Ya, Yesus mengatakan yang kedua kalinya nanti kedatangannya kapan? Dan bagaimana tandanya ketika dia datang? Seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai barat. Kok Anda nggak percaya kepada Yesus? Tadi katanya percaya Yesus. Ingat Pak ya, kata Tuhan menurut Yohanes 3 nomor 16, barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Nah, Yesus mengatakan jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan saya. Tapi kenapa kemudian Bapak percaya? Berarti Bapak akan mati dalam dosa Bapak. Sampai sini belum mengerti juga. Jadi saya harus bagaimana menjelaskan kepada Bapak? Kenapa jadi begini? Dipanggil adek nggak mau, dipanggil anak nggak mau, dipanggil anak kecil nggak mau. Tapi dia nggak tahu di beliau seperti apa bunyinya. Jadi yang salah siapa, Pak? Jadi siapa yang salah, Pak? Yesus mengatakan, jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu di bilik. Kenapa Bapak percaya yang mengaku bertemu Yesus? Sementara Elohim konon mengatakan, begitu besar kasih karunia Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan mati di dalam dosa. Terus kenapa Bapak percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan dia di padang gurun? Kenapa kemudian Bapak percaya ketika ada bertemu dengan di Pulau Patmos? Bapak sehat? Jangan Pak. Jangan karena perpuluhan Bapak dalil-dalil kebenaran Anda langkahi. Ayo, sampai di sini Bapak nggak mengerti. Izin Bang, cuma aku lihat di kamera Bapak ini udah lambaikan tangan tapi masih setengah-setengah Bang. Halo, Ayo Pak, ayo. Semangat. Kiu. Kok ada pendeta kayak gini ya? Abang Zuma, abang-abangku di sini, saya izin asar, habis itu sambung kerja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Ya, Dek, saya pun mau ibadah ini. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, tetap semangat Pak. Bang Handi dituntun, De Alif dituntun dulu. Saya
10 menit. Siap Guru. Nah, Bang Handi ini. Ayo Pak. Tetap Ayo, maju Pak. Ayo Pak. Saya dukung Anda. Saya tiupkan tambah lagi roh kekuatan. Ayolah Pak. Waduh. Waduh. Malah Bukan jatuh, aku salah. turunkan ya, turun sendiri sudah lambaikan tangan tadi. Aku baru niup. Ya udah aku bacain pantun dulu sedikit, banyak minta pantun. Makan kurma pakai gogos. Ada dosen di toko bubuk. Bang Zuma ini bos. Oten masih mau kok dicambuk. Apaan sih? Yain aja lah daripada bonyok. Silakan Oten-Oten yang mau dicambuk lagi. Kok ada pendeta kayak gitu ya? Nggak ngerti Bible. Iya. Titelnya baju-baju tuh tadi tuh titelnya ya. Udah insinyur, evangelis lagi. Kayak gitu. Apa itunya? Jemaatnya nggak ada yang protes apa? Selamat siang, mana Juma? Selamat sore Pak, udah sore kok siang. Masih siang di sini. Ada yang mau belajar Iqra lagi nih. Itu tadi ceramahnya hebat itu ya. Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu Iya, Muhammad betul. untuk orang Arab loh. Di dalam surah Ibrahim ayat 4. Gimana itu Juma? Apa sih? Muhammad diutus hanya untuk orang Arab. Surah Ibrahim ayat 4. Kok untuk masuk orang Arab? Orang rahmatan lil alamin kok gimana sih ini orang? Iya. Mulai ngaco nih. Ayo. Ayo, siapa yang cerdas melawan Mulai ngaco nih. Loh, kok udah ngaco? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Dirubah-rubahnya Alkitab. Al-Qurannya dirubah, kacau. Kok dirubah? Surah Ibrahim ayat 4. Surah Ibrahim ayat 4. Ya ampun. Inilah yang dikatakan teman-teman di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Langsung Banding lah, orang kayak gini nggak bisa menerima kebenaran. Percuma. Dari dulu begini nih, Yos. Ini orang ini. Katanya tadi rahmatan lil alamin merubah Al-Quran. Parahin Ustaz. Diulang Ustaz. Iya, di surah As-Saba ada di surah itu di Al-Quran dikatakan wa ma arsalna bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat manusia. Dia bawa surah Ibrahim ayat 4. Modal baca Iqra nggak bisa, mau sok-sok ngoreksi Al-Quran. Kemarin dia dipermalukan. Dari dulu Ustaz, itu mah gak ada ilmu sih. Haleluya mah dulu kan namanya haleluya. Iya betul. Gak bisa diskusi dari dulu. Kalau yang lain kan masih ada mending ya tanya jawab. Kalau si haleluya mah nyerocos terus, nggak ada ilmu dia. Enggak, dia sok tahu tentang Al-Quran. Tapi data yang ada dikasih, masa dia menuduh Ustaz Alif merubah Al-Quran? Ada-ada aja tuh orang. Dari dulu gitu ya Bang Nandar. Orang-orang ini kayak dulu. Gak bisa diskusi dia. Gak bisa, nggak ada tanya jawab dia, nyerocos terus. Gak enak. Kalau mau tuh berani naik terus tanya jawab begitu. Tuh baru diskusi kayak tadi. Dari 2 tahun yang lalu atau 3 tahun ya waktu awal-awal TikTok, si haleluya itu nggak bisa diskusi, nggak bisa ngomong baik-baik itu, nyerocos terus. Dari zaman di Zoom itu. Iya, nggak ada ilmu tapi nama akunnya Raja Debat. Raja Debat dari Hong Kong. Nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan nama gitu. Kok dikik sih Bang Hale? Kalau debat sama monyet boleh dia tuh. Kok dikik? Ya kita Kalau memelihara memang akal sehat Pak. Kita memelihara akal ajarkan sehat. Ini ntar saya luruskan dulu. Egi, kamu kuasai apa diskusi di sini? Menguasai apa?
Saya hanya mau konfirmasi kalau kalian memang. Anda mau diskusi atau tidak? Saya mau konfirmasi. Anda mau diskusi atau tidak? Kalian Islam memang. Anda Islam, mau diskusi Islam atau tidak? betul. Jangan. Anda mau diskusi atau tidak? Ayo kita buka lapak baik-baik. Anda menguasai apa? Ajukan topik, kita mulai nih, gitu loh. Ayo. Oke, Islam macam apa kalian ini? Kalau nggak ada Islam itu, Indonesia nggak bakal merdeka. Kalau tidak ada Islam, tidak ada juga di Indonesia. Kalau tidak ada Islam itu, berarti Belanda tetap menjajah bawa Bible. Tidak ada bom Bali, 1-2 Ya. tidak ada. Kalau Gimana ceritanya? tidak ada Justru Islam. lah kaum muslimin itulah yang mengusir penjajah Belanda yang membawa Bible ke Nusantara. Kenapa nggak mau terima kasih kepada kaum muslimin? Ada Islam, maka itu ada bom Bali 1, bom Bali 2. Begitu. Kenapa ada bom dibawa? Hah? Kenapa? Memang kenyataannya begitu. Oh, jadi boleh kita mengambil kasus per kasus nih. Ya, silakan. Oke, bagaimana di Papua itu membunuh para TNI Polri itu? Siapa itu? Masih mau datang besok? Langsung kan nggak jantungnya, nggak bisa jawab. Papua mana dulu? Siapa itu? Agama apa itu yang ada di Papua? Yang membunuh TNI Polri? Itu agama apa? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Ya, kamu pasti Pura-pura nggak tahu. Kamu Di depan matanya kebo nggak tahu. Agama apa? Kalian pastikan dulu itu agama apa? Loh, kamu yang jawab lah, agama apa itu mereka? Kamu yang jawab, kamu yang duduk. KKD itu agama apa? Iya, kamu itu. Ya Kristen lah. Kalian salah. Terus agamanya apa mereka? Islam mereka. Wah. Oh, jadi KKB itu mayoritas Islam. Islam. Oh, Islam. Mereka kan dapat senjata dari teroris semua Islam. Oh, jadi agama Islam mereka. Pintar juga lo ya. Mereka kan dapat senjatanya dari teroris. Ini orang ini kamu baru bangun, habis kebanyakan makan babi apa ya? Kok bisa KKB itu orang Islam ya? Sejak kapan mereka mualaf ya? Jangan-jangan mereka udah syahadat massal di sana ya? Oh, jadi KKB udah syahadat massal. Oh, jadi apapun mereka yang terjadi itu ya, apapun yang terjadi itu ya, kalau ada kasus per kasus, semua harus Islam di situ. Mereka dapat senjata dari mana, Bu? Islam, Arab. Mau berbicara kayak begini lagi. Udah Kak, gini aja deh bro. Lu mau diskusi nggak? Lu mau saya Bible apa enggak? Kamu jawab. Nggak bisa diskusi ini nih. Ini berbicara juga nggak terlalu vulgar kalau ngomongin kayak gini. Ini live di YouTube. Nanti kena peringatan di TikTok. Dikit. Nggak usah. Sekarang kalau mau diskusi baik-baik, kamu menguasai apa, topik apa? Ayo, topik apa bro kau kuasai di Bible? Ayo. Panggil Bang Hale. Kalau berani naikin Bang Hale. Bang Hale siapa lagi? Haleluya lah. Astagfirullah, haleluya. Itu sudah gue injek lehernya 2 kali. Itu loh. Oh, di kick ya. Sejak kapan ya orang KKB itu syarat massal ya? Sebenarnya gini tadi tuh, saya memang tipikal si Hale itu kan yang penting dia itu gimana caranya menghujat kan gitu. Pokoknya data sinkron gak sinkron terserah. Kembali ke ini ya, contoh di surah Ibrahim ayat 4 itu kan, di situ konteksnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Ini bukan tentang Rasulullah diutus hanya untuk bangsa Arab atau di tanah Arab sana, bukan. Ini tentang utusan Allah menggunakan bahasa dia kaumnya sendiri. Nah, ini sebenarnya sedang memukul Tuhannya sendiri. Karena Tuhannya, contoh Yesus diutus untuk Bani Israel. Dia berdakwah menggunakan bahasa Ibrani, tetapi kitabnya bahasa Yunani. Nah, ini nggak nyambung.
bukan bahasa kaumnya, bahasa Yunani itu bukan. Yesus menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Dia mengajar di Bait Tuhan. Tapi kitabnya bahasa Yunani. Tapi memang kalau sama dia nggak bisa diskusi. Ada yang gabung ini kayaknya. Karena memang harus memperbodoh diri dulu. Dia memperbodoh diri, memakai kebodohannya untuk diskusi. So tahu tentang Al-Quran. Orang jelas bahasa kaumnya kok. Bukan untuk kaum Arab saja, tapi bahasa kaumnya. Setiap para nabi itu bahasa kaumnya. Masa contoh misalnya ya, Yesua Mesia menerima firman pakai bahasa Jepang, bingunglah mereka semua. Yang perlu dipertanyakan ini, kenapa bisa bahasa kaumnya Yesua Mesia berubah menjadi Yunani? Siapa yang rubah ini? Mikir kau halilintar. Makanya kepalamu jangan digepengin. Inilah kita tadi bawa kalau ada kasuistik ajaran Islam. Nggak tahu bagaimana ini orang-orang Kristen berbuat apa nggak disorot gitu ya. Udah gua kasih contoh di depan matanya kebok begitu. Di provinsi tertentu begitu. Siapa itu yang membunuh TNI Polri? Katanya Islam. Sejak kapan mereka mualaf? Ya inilah orang-orang kopior ini semua nih. Makanya kalau blow on itu jangan dipiara bro. Blow on itu dibuang. Kalau mau memelihara sesuatu itu kambing lah, ayam gitu. Kalau ayam nelor, kalau kambing bisa beranak cucu. Lu ada modal gitu loh. Blow on dipiara. Ini ada yang naik lain ini, Ben Hur, silakan. Halo, selamat sore. Sore bang. Sore. Suaraku bagus ya. Ya. Ya, saya hanya ingin bertanya. Enggak dulu, abang dari Kristen apa dari mana bang? Oh, saya Kristen. Kristen gitu. Mau bertanya atau mau diskusi bang? Ya, bertanya kan itu sambil diskusi. Iya, oke. Buka topik dulu lah. Topik apa kira-kira? Tentang kuasa. Tentang kuasa? Iya. Oke, artinya begini. Siapakah sebenarnya yang maha kuasa itu, betul? Iya, tapi saya bertanya dulu ya. Ya, dibuka dulu aja. Siapakah yang maha kuasa itu? Nah, nanti umat Islam menjelaskan yang maha kuasa ini, datanya ini. Bukan itu Anda, pertanyaan. gimana sih katanya mau diskusi? Iya, tapi nah, sekarang Anda dulu deh membuka. Menurut Anda, di Bible Anda, siapakah yang maha kuasa itu? Silakan. Boleh saya bertanya duluan? Oh, mau bertanya, nggak mau diskusi? Diskusi, tapi maksudnya sambil bertanya gitu. Iya. Anda opening statement dulu, nanti ada penekanannya tanya jawab di dalamnya. Ya silakan. Siapakah yang maha kuasa itu? Monggo. Jadi saya belum bertanya, Anda dulu. Silakan bang, silakan. Ya, yang maha kuasa di dalam Bible itu yaitu tentu saja Elohim Israel di zaman Taurat. Dan kuasanya itu masih nyata dan dinyatakan di zaman Yesus. Nah, ketika di zaman Yesus sampai sekarang pun kuasanya masih tetap nyata, masih dapat kita saksikan kuasanya. Nah, jadi Elohim Israel di zaman Taurat, kemudian Elohim Israel di zaman Taurat, kuasanya nyata, ya kan? Kemudian di zaman Yesus, kuasa yang nyata di zaman Taurat dinyatakan lagi oleh Yesus, bahwa inilah Allah yang sejati, satu-satunya Allah yang benar gitu. Nah, sampai sekarang kuasanya itu masih nyata, begitu. Cukup. Jadi menurut Anda siapa yang maha kuasa itu? Yang maha kuasa itulah Yesus. Yesus. Baik. Cukup. Udah dijawab bang. Cukup. Cukup. Gantian ya. Jadi Anda udah jawab. Yang maha kuasa adalah Yesus. Baik. Silakan Ustaz Alif atau Bang Juma. Ustaz Alif silakan. Gurunda masih ini ya.
Ya, silakan Ustaz. Salat mungkin. Baik, ya kalau di dalam Islam jelas innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bahkan dia yang menghidupkan dan yang mematikan dan yang mengatur seluruh alam semesta. Yuhyi wa yumit. Allah itu maha kuasa. Bahkan di surah Al-Mulk dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di dalam genggamannya segala kerajaannya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dia itu yang alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia itu yang menciptakan, menjadikan kehidupan dan kematian untuk manusia. Jadi yang maha kuasa itu adalah dia itu yang menghidupkan dan mematikan manusia. Maka kalau ada yang dihidupkan dan dimatikan, itu bukan maha kuasa. Nah, itu konteksnya. Baik, terima kasih Ustaz. Bro, kau dengar nggak sih ini opening statementnya Ustaz Alif? Bro, buka ininya. Jadi menurut ya sekarang Anda tolong pakai data di Bible kalau Yesus itu maha kuasa. Silakan. Oke. Ya, sabar ya. Soalnya saya Hebat ya, ingin membuktikan Yesus maha kuasa Ustaz. Penasaran saya pakai apa dia ya? Kecuali kalau udah dia rubah ayatnya. Kali-kali. Jangan-jangan dia pakai itu kepadaku telah diberi kuasa ya? Ya, makanya kata diberinya kalau dihilangkan ya beda makna. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting mau diskusi gitu. Yang penting sopan, tidak ada hujatan gitu sih. Silakan Bang. Ya udah, apa aja yang ringan deh ungkapin daripada ini berat. Gimana? Kalau Yesus maha kuasa, kapan dia maha kuasa ya? ya ketika dia masuk kuasa kan ketika dia berkata akulah yang awal dan yang akhir. Gitu. Oh, Ketika dia berkata akulah kebenaran. Nah, ini kan sifat-sifat Allah yang melekat kepadanya. Oh, Yohanes 14:6. Ya. Oke. Dan Udah. kuasa ini dinyatakan oleh Yesus. Jadi Yesus duluan mengatakan kuasanya. Baru kemudian Allah menyatakan, LSWT menyatakan kuasanya ketika di zaman Muhammad. Ya, entar ke sana, jangan nyebrang dulu, dulu, belum. Ya. Oke. Silakan Ustaz Alif, dia pakai Yohanes 14:6 dan ada dua itu dipakai. Silakan Ustaz. Ya, mau dia bilang jalan, mau dibilang kebenaran, dia bilang hidup, dia itu kan sebagai utusan Tuhan. Ya betul, jalan, kebenaran, dan hidup. Dia sebagai jalan menuju kepada Tuhan karena ajarannya benar dan memang dia mengajarkan tentang kehidupan yang abadi. Kalau masalah jalan seperti itu, seluruh utusan Tuhan, seluruh utusan Allah itu mereka itu jalan. Bahkan makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan surah Yasin ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah satu dari utusan Tuhan yang berada di jalan yang lurus. Nah, semuanya berada di jalan yang lurus itu, dan dia mengajak manusia kepada jalan yang lurus, termasuk Yesus. Nah, kembali kepada Yesusnya, maka ketika Yesus melakukan apapun itu, kan dia katakan sendiri, dan ia itu kepada Tuhannya, Bapa memberi kuasa kepadanya. Di situ Yesus. Jadi, dan Bapa telah memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Jadi Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia yang diberi kekuasaan. Bukan yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu yang memberi, bukan yang menerima. Rumus apa yang dipakai ketika orang yang menerima dikatakan yang maha kuasa? Loh, yang memberinya ini mau dikemanakan gitu. Ya, lanjut. Iya, ketika dia berkata akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Nah, saya tidak pernah mendengar ada seorang nabi yang berkata akulah jalan.
Aku juga tidak pernah mendengar ada seorang nabi yang berkata akulah kebenaran dan akulah kehidupan. Karena memang sifat-sifat ini hanya ada di milik Allah. Tetapi mengapa Yesus berkata dia adalah utusan? Karena memang posisinya ketika dia di dunia, dia adalah jalan. Ketika di dunia, maka dia berkata akulah jalan. Nah ini menyatakan bahwa dia adalah utusan. Dia datang dari kekekalan, datang ke dunia menjadi utusan. Ya. Oke, jadi menurut Anda Dia pada dasarnya dia adalah kebenaran. Oke. Ahad, dialah al-awal yang akhir gitu. Oke. Yesus kita tahu ya Bang, Yesus itu kan mulai dari bayi sampai dewasa. Yesus itu maha kuasa mulai dari umur berapa Bang? Ya, memang ketika dia datang di dunia, ada masa-masa di mana dia belum menunjukkan jati dirinya. Enggak, maksud pertanyaannya begini Bang. Di umur berapa Yesus kelihatan dia maha kuasa? Di umur berapa? Ya dari dulu dia tetap maha kuasa, tetapi dia belum menampakkan dirinya, kan gitu. Nanti Jadi dia menampakkan dirinya dan jadi waktu bayi dia waktu umur bayi begitu udah maha kuasa dia. Ya dia kan datang ke dunia menjadi hamba. Menjadi hamba dari Bapa, berarti nggak maha kuasa dong. Menjadi manusia. Berarti nggak maha kuasa dong. Iya, ketika dia datang di dunia, dia melepaskan atau mengosongkan kealahannya dan menjadi sama seperti manusia. Oke. Tetapi pada intinya dia kan itu. Silakan Ustaz. Ternyata silakan lagi Ustaz. Yang awal dan yang akhir itu perkataan Yesus ya. Ya. Alif lagi silakan Ustaz. Katanya dia di dunia nggak maha kuasa dia. Gimana ini? Ya bukan yang maha kalau gitu. Kalau yang maha itu unlimited tanpa batas. Yang maha kuasa itu segalanya. Masa yang maha kuasa dikatakan ada kalanya tidak kuasa? Yang maha itu yang tiada tandingannya, yang tiada opnya. Bahkan Yesus katakan, akulah yang Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, aku yang telah mati dan hidup kembali. Lah itu, dia itu Yesus mengaku yang telah mati, namun dia hidup kembali. Maka yang mati itu bukan yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu yang mematikan dan yang menghidupkan. Sebagaimana di perjanjian lama, akulah Tuhan yang menghidupkan dan juga yang mematikan. Kalau Yesus mengaku dirinya telah mati, berarti dia bukan Sang Maha. Masa kayak gini nggak dipahami? Lanjut Bang Andi. Lanjut Bang Behor, ditanggapi Bang. Iya kan, sudah dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah ketika dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Kalau bisa kita baca di dalam Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dia beri sejarah seluruh bisa kita lihat di ini mana ya? Mengosongkan dirinya. Filipi 2 9. Oh, Bang Juma udah kembali ya Bang Juma ya. Mantap. Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Jadi topinya itu Bang Juma, Yesus katanya maha kuasa, itu topinya. Lanjut. Di dalam Ibrani dalilnya ada nggak? Tetapi ini yang dia sedang cari. Ini lagi ngarang. Pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Jadi memang ketika dia berkata dia adalah yang awal yang akhir, memang dia adalah Allah. Tetapi ketika dia datang di dunia, dia mengambil peran sebagai hamba, sebagai pelayan dari Bapa. Jadi ketika dia berarti di dunia, yang punya kuasa itu adalah Bapa. Karena kan dalam posisinya dia sebagai pelayan, tetapi dia tidak akan bisa melepaskan kekuasaannya, tidak akan bisa melepaskan roh Allahnya yang ada pada dirinya gitu. Ini tanggapan Anda, asumsi Anda, atau pengakuan Yesus? Ini perkataan dari Bible kami. Enggak, saya tidak tanya seperti itu. Itu cara tipuan yang tidak benar itu. Lah, ini kan yang saya tanya itu pengakuan Yesus. Itu pengakuan Yesus atau otak kotor kalian orang Kristen? Mana pernah Allah SWT berkata dalam Quran, jika Anda berpikiran seperti itu, kan Nabi yang berkata, kan gitu. Ya udah, mana tunjukkan. Apakah Yesus harus berkata langsung? Coba Anda tunjukkan pengakuan Yesus sesuai dengan otak kotor Anda barusan. Berkata langsung kepada Quran sekarang, kan tidak. Sekarang yang saya tanya, Anda bernarasi seenak perut untuk membodohi orang. Mana dalilnya Yesus mengaku demikian? Mana dalilnya? Coba jangan Anda membodohi aja terus, jangan menyesatkan orang. Tolong, yang Anda narasikan tadi dari otak kotor Anda itu ada dalilnya dari Yesus. Mana, tunjukkan. Jangan racun yang ada di atas kepala Anda itu Anda beberkan depan umum, memalukan.
Bukan. Yang kita minta pengakuan Yesusnya ada nggak seperti tadi racun yang Anda bawa itu, ada nggak kayak gitu? Kalau cuma batas ngomong aja, cuma pantai ayam juga bisa. Yang kita minta dalil pengajaran Yesusnya mana? Kan saya sudah kasih tadi bahwa Yesus berkata, akulah juru selamat. Ada di Lukas juga. Lah, juru selamat sebagai juru selamat apa bedanya dengan Musa? Inilah saudara saya nih ya. Ini akibat pendetamu aja tadi bertelur di sini kubuan. Apalagi jemaat-jemaat kosong kayak begini, hanya modal omong kosong. Cobalah kita berikan edukasi kepada umat ini. Anda bernarasi itu tolong didukung. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu maha kuasa, yang berhak untuk mengatakan itu Anda atau Yesus? Loh, Yesus sendiri dalam Alkitab kami berkata, tunjukkan di mana Yesus mengatakan aku maha kuasa, mana? Tunjukkan. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Aku minta bukan jalannya. Yang saya minta itu aku yang maha kuasa, itu di mana? Ya, sifat-sifat Allah ada padanya, tentu saja dia maha kuasa. Jangan asumsi gereja ente, tunjukkan dalil pengakuan Yesusnya. Itu adalah sifat-sifat Allah. Itu asumsi gereja. Yang saya minta pengakuan Yesusnya. Kitab kami. Itu kitab Anda, silakan aja, karangan Lukas, karangan Matius, karangan Yohanes, silakan aja. Yang saya minta pengakuan Yesus. Anda ngerti bahasa nggak sih? Pengakuan Yesus. Apakah Allah SWT pernah mengaku di Allah? Kenapa Anda lari ke sana? Makanya kita lihat dulu. Ini kan perkataan Bible kami, Injil kami, kita harus percaya. Di mana di dalil Anda dikatakan di Bible bahwa Yesus Maha Kuasa, itu dalilnya di mana? Ketika Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran. Itu jalan tuyul yang saya minta Maha Kuasa. Yang akhir. Anda bisa mengerti tidak bahasa saya? Pengakuan dan tuduhan Anda Yesus Maha Kuasa itu mana dalilnya? Ketika sifat-sifat Allah ada pada diri Yesus, ketika hujan turun, ya, kodok berbunyi saya tidak minta itu. Yang saya minta pengakuan Yesus dia Maha Kuasa itu mana? Karena begini ya, mari kita pakai logika. Ketika dia berkata pakai logika tuyulmu, yang saya minta dalil. Dalil. Yang saya minta dalil. Kalau cuma nyerocos aja, pantat ayam juga bisa. Kebenaran itu tidak bisa begitu. Yang kita minta dalil. Dalil. Mana pengakuan Yesus? Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, Anda ini siapa kok seenak perut aja Anda ngomong? Yesus membatasi dirinya sebagaimana kapasitasnya. Ente berbicara tentang Yesus sesuai dengan keinginan selera nafsu Anda. Mana tunjukkan pengakuan Yesusnya? Kami percaya kepada Yesus. Oleh karena itu tunjukkan pengakuannya. Mana? Kalau ada kami percaya. Mana? Ada? Ada nggak? Katanya tadi Bang Joman, Yesus itu dunia menjadi hamba, tapi dia maha kuasa juga. Ya, inilah asumsi gereja ini, ilmu gelap, ilmu hitam yang kalian pakai. Inilah yang kalian pakai itu. Kalian teruskan dari pendeta, nanti kalian kasih ke anak-anak kalian. Begitu seterusnya sampai ke neraka. Mana pengakuan Yesusnya? Kan saya sudah kasih ayat bahwa mana dalilnya? Saya cari lagi, sebab saya sudah lupa ini. Sebab Anda kan datang mau pertanyaan yang sudah saya tanyakan. Kita itu dituntut untuk percaya kepada Yesus loh. Kami percaya kepada Nabi Isa. Syukur-syukur kami mau percaya kepada Yesus. Tapi tolong buktikan dalilnya mana, baru kita percaya. Ada enggak? Kalau tidak ada jangan ngomong. Itu namanya pembohong, penipu, pendusta. Berarti Anda punya produk, Anda tidak kuasai produk Anda sendiri. Nah, ini ayatnya. Nah, silakan. Kan bagus kalau ada dalilnya. Mana? Di mana? Di mana? Bom-bom 2 halaman 3. Ayo. Di mana? Sebutin aja baru nanti kita bantu. Oh iya. Ini di
Eh, di Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Mati meja. Amin. Lukas. Ayo, Lukas 1-nya nomor 31 dan 32, ayo baca. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan. Engkau menamai dia Yesus. Dia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Dan Tuhan Allah Allah. akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud leluhurnya. Nah, itu salah satu dari sekian banyak ayat bahwa Yesus itulah Tuhan. Mati meja. Kamu membaca dalil, lalu kamu mengimani berbeda dengan dalil. Alamak, di situ dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung. Maria, engkau akan bunting, perutmu akan membengkak, akan mengandung. Masa Tuhan dikandung itu aja udah gugur. Kenapa memangnya? Ketika Allah menjadi kayu, kenapa Anda tidak protes? Lah, Tuhan jadi Ini kayu yang di mana ditanya. lagi tuh dalilnya Tuhan jadi kayu? Lah itu ada di Quran. Oh, di mana? Dia berbicara. Coba lihat di tas, masih ada nggak? Ya, makanya makanya harus dilihat Tuhan dulu jadi kayu. ini seperti apa. Ya. Tuhan jadi kayu. Jadi itu ya ayat-ayat yang Bung, Yesus Tuhan. Mana ada Tuhan jadi kayu? Apa-apaan saudara ini? Apa di Al-Quran mana? Al-Quran itu laisa kamislihi syai'. Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun, kok Tuhan jadi kayu? Ilmu dari mana ini? Bung, berbicara itu harus pakai ilmu. Kalau kita berbicara tanpa ilmu itu sama halnya dengan orang gila. Masa akan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan Maha Kuasa karena dia dilahirkan manusia? Apa-apaan? Yang dilahirkan manusia itu namanya bayi. Yang dilahirkan itu namanya anak manusia. Oke, yang dilahirkan kambing anak kambing, yang dilahirkan kucing anak kucing. Oke? Paham? Yang dilahirkan Maria adalah Al-Qasas 28 ayat 30. Nah, Mama. maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebilang tanah yang diberkahi. Hai Musa, tunggu, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, jadi Allah memang sering menampakkan dirinya memakai ciptaannya agar Tuhan untuk menyatakan berkuasanya. diri melalui makhluknya, itu betul. Tapi bukan Tuhan yang wujud menjadi makhluk. Apakah kalian tidak tahu ketika di dalam Taurat Allah menyatakan dirinya dari tiang awan dan tiang api ketika menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir. Al-Quranul Karim menjelaskan. Nah, apa salahnya ketika gimana? Ya, apa salahnya ketika Allah datang dalam wujud manusia? Di dalam Taurat Allah datang dalam wujud Anda salah. Di dalam Taurat Allah datang dalam wujud awan. Tiang awan dan tiang api. Terus? Nah, itulah Allah menunjukkan dirinya dalam wujud ciptaannya. Begitu juga ketika Allah datang dalam wujud manusia. Bisa begitu ya? Semuanya di situ. Dan didukung Jadi oleh Tuhanmu ayat-ayat. itu bisa datang dalam wujud babi? Bisa? Ya, Tuhan datang dalam kehendak seperti apa yang dia mau. Kan Kalau sesuai dia dengan berkehendak kehendaknya. jadi babi bisa? Ya. Kalau dia Bisa. ingin tentu saja, tapi untuk apa? Kenapa kamu Untuk pertanyakan untuk apa? Makanya untuk apa? Tentu kita harus berlogika untuk apa Ya dia kenapa menjadi- kamu pertanyakan Nah, untuk ketika apa? Allah menjadi sesuatu, tentu ada manfaatnya. Di mana Ketika dalilnya? Di mana dalilnya begini, Tuhan bisa menjadi apa saja? Di mana dalilnya? ketika dia menjadi tiang awan dan Saya tiang tanya, api, di mana dalilnya Tuhan menjadi tiang? Ayo, karena mampus dia sudah maha kau kan? kuasa. Kau cuma Kalau ngomong Allah seenak perut kau aja. Di Kalau Allah mana yang tidak Tuhan maha kuasa. mengaku dia jadi tiang? Ayo. ya Allah yang mau kuasa seperti Anda seperti apa? Apakah yang tidak mungkin bagi Allah? Sekarang begini. Allah kan maha Apakah kuasa, masa tidak ada Allah yang tidak mungkin? Anda Kalau mengerti ada di maha dalam kuasa wujud itu ada. apa? Anda mengerti maha kuasa itu apa? Maha kuasanya itu maha segalanya. Dia bisa Iya. menjadi apa saja. Maha kuasa, maha segalanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dirinya. Itulah yang maha kuasa. Sekarang Anda bisa bedakan antara maha pencipta dengan maha kuasa? Bisa? Maha pencipta itulah sifat-sifatnya. Ya enggak, saya tanya dulu.
Ya, Apakah itu Anda sifat-sifatnya. bisa membedakan antara Maha Pencipta dengan Maha Kuasa? Ya, Maha Pencipta artinya yang menciptakan dunia ini. Maha Kuasa artinya dia yang berkuasa atas segalanya. Oke, Kira seperti bagus, itu. bagus. Sekarang kalau Tuhan Anda menjadi bayi, apakah dia berkuasa atas segala-galanya? Kan sudah katakan tadi, saya sudah kasih ayat bahwa dia datang mengosongkan dirinya. Saya Apa tidak salahnya? tanya Apa yang tidak itu, mungkin yang bagi saya Allah? tanya, apakah Tuhanmu ketika menjadi bayi dia masih Maha Kuasa? Ya, dia datang dalam kematian Saya tentu tidak yang tanya menjadi- lagi itu. Tuhanmu sudah jadi seenggok bayi. Pertanyaannya, apakah bayi ini Maha Kuasa? Ya, dia saat menjadi manusia sesuai ayat yang saya baca. Tadi dia katanya telah Tuhan Maha mengosongkan dirinya. Kuasa. Ya, kan dia datang di dunia menjadi Tadi sama seperti katanya manusia. Anda mengerti Iya, Maha Kuasa iya, kan? Maha Kuasa. Anda Tetapi- mendefinisikan Maha Kuasa itu Maha segala-galanya, Dia berkuasa Maha atas Kuasa, segala-galanya. Maha segala-galanya, Sekarang ketika artinya- Tuhan iya. Anda jadi bayi, apakah dia berkuasa? Maha segalanya artinya tidak ada yang tidak mungkin baginya. Nah, ketika Alamak. dia datang Yang membatasi dirinya, dimaksud kemudian apa yang kau Maha ada di situ? Kuasa. Susah Ketika ini, dia susah, membatasi susah. caranya, kenapa? Susah, susah, Kenapa? susah, susah. Allah Anda tidak belepotan bisa, dalam Tidak ada yang beriman. tidak mungkin bagi Allah. Itulah Allah. Bung, ketika dia menjadi bayi, bisa nggak dia melihat belakangnya? Kutanya dulu kau. Kutanya dulu kau. Kau itu tidak berbicara, tidak pakai otak. Ketika Tuhanmu menjadi bayi, bisa nggak dia melihat tulang belakangnya ke belakang? Bisa nggak? Yesus bisa nggak melihat belakangnya? Yesus, Tuhan kau itu, bisa nggak? Hah? Bisa dia lihat lubang anusnya? Hah? Yesus melihat kelopak matanya aja nggak bisa. Iya, karena Apakah dia itu ada Maha dalam Kuasa? batas inkarnasi. Saya tanya, Makanya, apakah itu Maha itulah Kuasa ketika dia tidak tahu, Allah yang tidak Allah bisa yang Maha melihat, Kuasa. tidak bisa Bagi mendengar? dengar dulu, bagi kami Allah yang Maha Kuasa itu ada yang tidak mungkin bagi dirinya. Di dalam diri tidak ada yang tidak mungkin bagi dirinya. Nah, ketika dia datang membatasi dirinya menjadi sama seperti manusia, menjadi hamba, apa salahnya? Itu kehendak Allah dan ada Berarti dia Tuhannya. tidak Maha Kuasa. Dia kan itu Alamak. Allah yang Maha Kuasa yang datang di dunia membatasi dirinya. Saya sudah kasih ayatnya tadi. Kalau Anda tidak dengar, tanya saja teman-teman, saya sudah kasih tadi. Itu yang Jadi Anda gimana? bawa. Jadi bagi Kan kami- begini nih, saya kan nanya nih sama saudara. Bedakan antara Maha Kuasa dengan Maha Pencipta. Yang Bedanya di dikatakan menjadi manusia itu Maha Pencipta. Dia Maha menciptakan manusia tercipta tanpa ayah. Jadi Bukan. kalau Maha Kuasa tidak Maha Pencipta. Kalau Maha Kuasa itu berkuasa atas segala makhluk Dan bukan Maha Pencipta gitu. dan Maha Pencipta. Nah, itu sama saja ketika Maha Kuasa artinya Maha Beda. Pencipta. Kalau Karena itu yang sifat-sifat dikatakan Allah. Maha Pencipta, Maha dengar, kasih, dengar. Maha Kalau yang pemurah, dikatakan Maha Pencipta, penyayang. Nah, itu kan sifat-sifat Allah. kalau Apa yang dikatakan salah di Maha situ? Kalau dikatakan Maha Pencipta, Maha mengadakan sesuatu yang tidak itulah ada sifat-sifat menjadi Allah. ada. Itulah Itu Maha sifat-sifat Pencipta. Allah, Maha Pencipta. Itu Maha Pencipta. Mengadakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dia mau menciptakan manusia tanpa ayah bisa, tanpa ibu bisa, tanpa ayah ibu bisa. Itu Maha Pencipta. Oke? Nah, kalau Anda katakan dia yang berubah menjadi makhluk, itu apa namanya itu? Itu tuyul. Nah, inilah perbedaan kami. Allah kami itu tidak ada yang mungkin bagi dirinya. Nah, Allah SWT ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Pasti Lah, ada yang tidak mungkin. Sekarang begini. Karena dia tidak Iya, bisa menjadi itu manusia. perbedaan kita, kan itu perbedaan keistimewaan kita. Anda. Iya, Itu perbedaan perbedaan kita. saya. Oke, Kami sekarang yakin saya bahwa tanya, Allah Tuhan tidak ada yang Anda tidak Maha mungkin Kuasa bagi kan? Ya, Allah itu Maha Kuasa, makanya dia bisa Oke. menjadi apa saja. Anda mengerti Dia bisa artinya membatasi Maha Kuasa? dunia. Maha Kuasa itu Maha segalanya, Maha Pencipta, Maha Maha Penyayang, segalanya Maha maksudnya Pengasih. gimana itu? Maha segalanya maksudnya gimana? Maha segalanya itu tidak ada yang tidak mungkin bagi dirinya. Enggak, Dia jangan Maha lari paling dari tinggi. kuasa. Jangan lari kata kuasa. Jangan Anda mengatakan Maha Kuasa itu Maha segalanya. Beda. Maha Kuasa itu berbicara mengenai kekuasaan. Jadi apakah Maha Allah Pencipta tidak itu Maha berbicara segalanya? mengenai ciptaan. Maksudnya Maha apakah Penyayang Allah- itu artinya Maha yang mencakup tentang sayang.
Maha hidup itu artinya tentang hidup. Maha kuasa itu artinya tentang kuasa. Kalau dikatakan maha kuasa berarti dia berkuasa atas segala-galanya. Itu dikatakan maha kuasa. Kalau maha pencipta, dia menciptakan segala-galanya. Kalau maha kuasa, dia kuasa atas segala-galanya. Terkait Yesus, terkait Yesus, keberadaan Yesus, dia maha pencipta atau maha kuasa? Jika ada 4 sifat yang dikatakan, nah jika satu sifat saja yang ada pada diri Yesus, tentu saja secara dia kita percaya dia bukan, maha kuasa. Kita nggak bahas itu. Kita masih berbicara mengenai maha kuasa dan maha pencipta. Iya, Tunggu. Yang tidak bisa dipisahkan. Tunggu. Jangan Anda bawa nafsu pakan Anda dulu. Maha penyayang dan maha pemurah bisa dipisahkan? Berbicara. Berarti ada yang dipisahkan dari Allah. Berarti Kita berbicara mengenai maha kuasa dan maha pencipta dulu. Bisa dipisahkan. Seperti Anda katakan. Kan gitu. Sekarang begini, itu tidak bisa dipisahkan. bisakah Anda itu berdiskusi dengan baik? Bisakah kita tanya jawab dengan baik? Bukan cuma langsung kayak pantai ayam, bisa tidak? Bisa kan? Bisa kan? Halo. Jangan Anda bawa doktrin, dogma gereja untuk saat ini juga, boleh kan? Silakan. Nanti kalau Oke, saya baik. ngomong Terima kasih. ya. Terima kasih ya. Begitu juga Nanti saya. saya ngomong, Begitu jangan juga dipotong, saya. ngomong. Begitu juga saya, oke? Ya, oke. Oke. Ketika Tuhan kita dudukkan sebagai maha pencipta, Tuhan berdiri di hakikatnya sebagai pencipta yang maha pencipta. Yesus ada nggak di situ sebagai manusia? Saya jawab ini. Iya. Apa tadi? Ketika Tuhan berdiri sendiri sebagai hakikat maha pencipta, Ya, tentu saja. Yesus ada nggak di situ? Ya, ada, karena dia bagian dari Allah. Di mana anak Maria di situ? Di Ya, mana? ketika dia menciptakan dunia di dalam Taurat, Yesus bersama-sama dengan Allah. Gitu. Anda masih waras kan? Ya, Yesus adalah firman bagi kami. Yang Itu saya yang tanya dikatakan bukan oleh- embel-embel. oleh Kan kitab tadi kami. saya bilang akal. Tolong kali ini aja bawa akal Anda, jangan bawa dogma. Boleh nggak sih Kristen ini pakai akal ketika diskusi? Boleh nggak? Iya, saya kan jawab sesuai dengan iman saya dalam Alkitab Yang saya. oke, kalau begitu tua mana Kalau Maria Anda dengan mau Yesus? yang seperti apa Yang jawaban saya saya? tanya, tua mana Maria dengan Yesus? Jawab. Ya, ketika di dunia. Yang saya tanya bukan dunia akhirat, yang Iya, saya tanya saya kan tua menjelaskan. mana Yesus Iya, dan Maria? Pertanyaan ini harus dengan penjelasan. Tidak bisa Tidak dijawab butuh, seperti tidak butuh. ABC. Yang Oh, saya tidak tanya bisa Yesus seperti sebagai itu. manusia, bukan sebagai hantu. Tidak bisa seperti itu, karena untuk menjawab pertanyaan ini harus dengan penjelasan. Oke, kalau mau terima saya akan menjelaskan. Ya udah kau Dan diam aja kalau gitu. pertanyaan itu. Saya tidak butuh penjelasanmu. Sekarang saya tanya aspek manusia Yesus itu lebih tua mana Maria dengan Yesus? Ya, ketika aspek Anda katakan aspek manusia, jasad berarti ya. Nah, Ya, ketika memang jasad tuyul. tentunya Maria belum ada. Bagus teman-teman, dengarkan. Penyembah Yudas ini sudah mengakui. Diam. Anda mengatakan kalau kita gantian. Anda mengatakan bahwa Maria lebih tua dari Yesus. Oke, sepakat kita. Anda berarti sudah sedikit mulai waras. Ya, Pertanyaan jasad, saya, ketika berbicara mengenai Tuhan, hakikat Tuhan nih, bukan hakikat hantu. Ketika hakikat Tuhan Maha Pencipta, Yesus yang Maria lebih tua dari dirinya, apakah sudah ada pada saat itu? Jawab. Jadi saya jawab sambil menjelaskan ya. Saya tidak butuh penjelasanmu. Oh, gimana menjelaskan? Saya kan sudah sepakat Ini kan denganmu. bukan pertanyaan ABC. Maria Bukan lebih berganda. tua dari Bukan Yesus. diskusi. Yang saya tanya, harus dengan pada penjelasan. saat Masa Tuhan tidak bisa Maha dijelaskan? Kan Pencipta, Yesus yang adalah daging itu apakah ada di situ? Jawab. Ketika dia datang di dunia, Yesus kan punya peran sebagai hamba. Nggak Saya bisa ini dia yang berdialog menjadi dengan Maha orang Kuasa yang- itu adalah Bapa. Kan sesudah kasih ayatnya. Kenapa Anda ulang-ulang apa tidak mengerti? Yang saya tanya, ketika Tuhan yang hakikat Maha Pencipta ini ya berada pada hakikat keberadaannya sebagai Sang Maha Pencipta, apakah di situ ada anak Maria Yesus? Jawab. Ada, ketika dia mencipta tentu ada karena dia bagian dari Bapa. Aduh,
Berarti Yesus lebih tua dari Maria. Anda ingin jawaban seperti apa? Berarti Yesus lebih tua dari Maria. Secara jasad, secara tubuh tentu. Kucluk, kan saya tanya jasadnya, daging. Alamak, ini orang Kristen ini Secara ya. daging Maria belum ada. Karena Saya tidak tanya itu, yang saya tanya ketika Tuhan yang Maha Pencipta, sebagai hakikat Maha Pencipta, apakah anak Maria sudah ada bersama dengan dirinya? Jawab. Tentu saja sudah ada. Maria ada. Maria sudah ada. Maria kan sudah ada jasadnya, rianya. Kan yang saya tanya, saya ulang untuk ketiga kalinya, pada saat Tuhan Sang Maha Pencipta, belum menciptakan Maria, apakah Yesus sudah ada? Ya, Yesus itulah Roh Allah, tentu ada bersama-sama dengan Bapa. Berarti Yesus lebih tua daripada ibunya. Secara roh tentu Yesus kena lagi bermasalah. Yang saya tanya ini anaknya Maria, Bung. Anak Maria siapa? Yesus ya? Iya, yang saya tanya. Pada saat hakikat Sang Pencipta langit dan bumi belum menciptakan Maria, apakah Yesus sudah ada? Oh, saya sudah ngerti. Artinya anak Maria ketika Maria belum ada, kan Yesus belum menjadi anak Maria. Dia kan nanti menjadi anak Maria ketika dia datang ke dunia. Dalam rahim Maria. Pertanyaan saya, ketika Tuhan Sang Maha Pencipta belum menciptakan Maria ibunya Yesus, apakah anak Maria sudah ada? Anak Maria kan diberikan kepada Yesus sebagai jasad ketika dia menjadi manusia. Anak Maria. Apakah sudah ada pada saat Pencipta yang Maha Pencipta belum menciptakan ibunya Yesus? Apakah Yesus sudah ada? Ya, tetapi sebelum Maria diciptakan, Yesus belum menjadi anak Maria. Dia masih menjadi Yesus. Astagfirullahaladzim. Karena dia adalah saya ulang. Ketika yang Maha Pencipta belum menciptakan Maria, apakah anak Maria bernama Yesus itu sudah ada bersama dengan Sang Maha Pencipta? Kalau gelar anak Maria belum ada, tetapi Yesus sudah ada ketika itu. Karena dia bagian dari Allah. Begitu ya. Berarti Yesus lebih tua dari Maria. Ya, karena dia Sang Pencipta, tetapi dalam jasadnya tentu Maria lebih tua. Yang saya tanya ini jasadnya, tuyul. Kalau jasad belum ada, kan jasadnya Maria. Ingat jawabannya ya, ingat jawabanmu ya, jangan putar-putar lagi ya. Saya ulang lagi. Anak Maria. Saya ulang lagi. Ketika Sang Maha Pencipta belum menciptakan Maria, apakah anak Maria sudah ada atau belum? Anak Maria belum ada, tetapi Yesus sudah ada. Bagus. Tur napas dulu. Jadi, jadi Sang Maha Pencipta ini supaya mengadakan anak Maria, apakah Sang Maha Pencipta ini yang menjadi anak Maria, atau Sang Maha Pencipta ini menciptakan anak Maria? Jawab. Yesus datang dalam wujud manusia dalam Astagfirullah. Itu pertanyaannya, pertanyaanmu salah. Ya Allah ya Karim. Itu pertanyaannya. Anda tadi sudah mengakui Sang Maha Pencipta ketika belum menciptakan Maria, anaknya manusia bernama Yesus belum diciptakan. Ya, karena jasadnya kan belum ada. Belum diciptakan. Sekarang supaya Maria punya anak manusia bernama manusia Yesus, Sang Maha Pencipta ini yang menjadi anak manusia, atau Sang Pencipta ini menciptakan anak manusia? Jawab. Sang Pencipta inilah yang menjadi manusia. Berarti Sang Pencipta menciptakan dirinya menjadi anak Maria. Ya, menciptakan jasadnya untuk dijadikan tempat. Bagus. Ketika Tuhan Anda menciptakan dirinya menjadi anak manusia bernama Yesus,
Apakah Anda mau terima bahwa anak Maria ini adalah ciptaan? Sebagai jasad tentu dia adalah ciptaan Allah. Tetapi Bagus. sebagai roh dia adalah, sebab sebagai roh dia adalah Allah. Bagus Sebab sekali. ketika dia Oke. mati, Baik. ketika dia mati, Baik. ketika Yesus mati, Yesus mati, dia meninggalkan jasad jasad anak Maria itu Baik. dan kembali ke jasad kemuliaannya. Oke, Gitu. baik. Berarti dagingnya Yesus ini adalah Tuhan. Dagingnya Yesus adalah ciptaan. Anda yang bilang tadi begitu. Tapi Kenapa kan Anda katakan Tuhan. Tapi kan Tuhan yang menciptakan menjadi Tuhan. Iya, tetapi rohnya yang adalah Tuhan. Mati Dia meja. datang dalam wujud manusia. Nah, Tunggu dulu, manusia ini tunggu kan dulu, terdiri tunggu dari dulu, tubuh, tunggu jiwa, dulu, dan tunggu. roh. Jadi Dagingnya roh Allah ini datang ke dunia ciptaan, dalam wujud dagingnya ini manusia. ciptaan Tuhan atau Tuhan? Dagingnya ciptaan Tuhan. Ya, dagingnya Tetapi ciptaan rohnya Tuhan. adalah roh Allah. Oke. Jadi teman-teman, teman kita ini sudah mengakui dagingnya Yesus adalah ciptaan Tuhan. Ya, sebab dia bisa mati. Jasadnya bisa mati. Berarti dagingnya Yesus bukan Tuhan. Iya, rohnya yang Tuhan. Sekarang dagingnya Yesus mana? Ya kan sudah habis ketika dia mati dan dia mewujud dalam tubuh kemuliaannya dengan tubuh Berarti dia sudah menjadi tanah dagingnya. Ya, dagingnya sudah menjadi tanah ketika dia mati. Gitu. Oke. Terus Tetapi yang rohnya kan bangkit tetap pada hari ada. ketiga siapa? Rohnya kan yang bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru kan gitu. Makan ikan, roh. Oh gitu. Ya, Oh iya mengerti ya? iya. Berarti yang mati di atas tiang salib dan yang bangkit ini beda. Ya. Berarti yang mati di atas tiang salib dengan yang bangkit ini beda. Tubuhnya. Tunggu. Yang bangkit di atas tiang salib, yang mati di atas tiang salib dan yang bangkit ini beda. Iya, yang mati itu kan tubuhnya. Iya, saya ulang Dan lagi. Yang mati dengan yang bangkit beda. Iya, ya, berbeda tentu karena yang Oke. mati kan Berarti dia jasad Yesus kemanusiaan. yang jasad tidak bangkit dari kematian, betul? Apa? Yang mati di atas tiang salib tidak bangkit dari kematian, betul? Ya, yang mati kan jasadnya, roh kan tidak pernah mati. Saya ulang. Yang mati di atas tiang salib itu tidak pernah bangkit dari kematian, betul? Yang apa dulu? Jasad atau roh? Iya, saya tanya. Kalau dulu, roh jasad itu tidak atau pernah mati, Bung. Roh itu tidak pernah berarti mati. Yang jasad itu sudah mati. Nah, sekarang yang mati di atas tiang salib ini tidak bangkit kan? Iya, jasadnya ya, jasadnya. Iya, ya, jasadnya. Yang mati Jasadnya. menurut Anda itu, yang mati di atas tiang salib itu roh atau jasad? Jasadnya, jasad Oke, jasad. manusianya. Berarti Tubuh, jiwa, dan Yesus roh tidak manusia. pernah mati dan tidak pernah bangkit dari kubur, betul? Kan Yesus adalah roh Allah. Yang mati itu tubuh, jiwa, dan roh manusia. Yang bangkit apa? Yang bangkit adalah roh Allahnya dengan tubuh yang baru. Berarti Tubuh yang mati kemuliaan. ini tidak pernah bangkit. Iya, yang jasadnya tidak pernah bangkit. Oke, baik. Yang bangkit itu roh. tubuhnya, Berarti tubuh lain yang mati, lain yang bangkit. kemuliaan. Betul? Ya, jasadnya. Tetapi Iya, adalah roh Allah. iya betul. Nah, itulah yang mati di atas itulah tiang cara salib Yesus. mati tidak pernah bangkit, betul? Ya, jasadnya. Terus izin Bang Zuma. Oke, sekarang saya bertanya, bisa enggak? Bang Benhur ini katanya mau dibantu sama Bang Krypton. Mungkin Bang Benhur bisa minum dulu, Bang. Katanya mau Ya, dibantu sama sekarang Bang Krypton. setuju enggak teman kamu bahwa yang Saya mati mau- di atas tiang saya salib mau bertanya tidak dulu bangkit? Tentang Oke, keislaman tadi kan sudah bertanya, apa Ya, bisa selamat saya sore. bertanya tentang Ntar dulu belum kelar ini, kelarin dulu nih urusan. Ya, tidak akan pernah kelar sebab Anda bertanya terus. Makanya saya Kesimpulan, bertanya, apa boleh saya bertanya? udah kelar. Anda nanti bertanya, udah kelar. Sekarang kesimpulannya Jadi, boleh saya adalah, bertanya? kesimpulannya adalah satu, Tuhan Anda menciptakan dirinya menjadi daging. Dua, daging ini, Tuhan Anda ini, itu ternyata tidak pernah bangkit dari kematian. Yang bangkit adalah tubuh lain. Ya, betul. Berarti itu adalah tubuh, berarti itu adalah Tuhan lain lagi kan? Ya, itu sama. Loh. Tapi Loh, tubuhnya yang loh. berbeda. Bagaimana ini? Tadi yang jadi daging mati di atas tiang salib, dikubur. Itu Tuhan Anda kan? Yang Ya, mati. sudah dijelaskan tadi ya. Yang daging ini kan Tuhan Anda, ciptaan.
Tuhan Anda adalah ciptaan berupa daging bernama Yesus, Ya, Tuhan, mati di saya atas ciptaan, tiang dia salib. mengosongkan dirinya. Begitu Saya sudah Tuhan jelaskan Anda yang tadi. daging ini mati, Tuhan Anda tidak bangkit lagi. Tetapi ada Tuhan baru yang bangkit. Ya, Tuhan baru rohnya sama, gitu. Rohnya sama, jasadnya berbeda. Berarti Mengerti Tuhan nggak? Anda yang satu sudah mati Ya, kan? sebab Tuhan kami itu roh, Ah, bukan jasad. Tuhan Anda yang Tuhan satu kami itu roh. sudah Ya. mati. Sudah mati dan tidak bangkit-bangkit. Muncul Ya, Tuhan karena dia baru kan jasad lagi. manusia. Dia jasad manusia keluar dari rahim manusia. Ya, dan Jadi itu kan dia Tuhan mati. Anda kan? Yang Tuhan kami itu rohnya, bukan Oh, jasadnya. rohnya. Badannya Anda enggak. mengerti enggak? Jadi badannya tidak. Iya. Heeh. Sudah ya. Ya, berarti Jadi saya anak ingin Maria bertanya. ini adalah manusia Boleh saya yang bertanya? kerasukan roh Tuhan. Oke? Ya, jadi boleh saya bertanya atau tidak? Taruh dulu, taruh dulu, Sabar belum. Belum Aduh. selesai kan? Belum. Takut ya? Enggak. Kamu Oh. saya kasih 1000 pertanyaan habis ini. Oke? Waduh. Iya. Sudah Sabar. selesai mau apa lagi? Ya, sabar aja, belum. sabar. Sabar. Yang pada kesimpulannya saya ingin penegasan bahwa Kesimpulan saya- ciptaan yang adalah Tuhan Anda bernama Yesus itu ketika dia mati dia tidak bangkit lagi, dan yang bangkit adalah Tuhan baru. Oke? Betul? Kalau gitu ada pertanyaan, di manakah anaknya Bunda Maria sekarang? Nah, ini kesimpulannya. Kan ciptaan adalah Sudah Tuhan mati saya. katanya. Kan tidak. Tuhan saya itu roh yang mencipta. Bukan jasadnya yang Tuhan kami. Tuhan kami kan itu rohnya. Oh, berarti Yesus ini ketika dia ciptaan, datang- Anda sepakat. Oke ya. Itu jangan bilang Tuhan kami ciptaan. Bukan. Tuhan kami itu roh yang datang dalam wujud manusia. Ya, tapi apa maksud Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda bisa jadi apa saja? Apa maksud Anda bilang gitu? Ya. Tuhan kami bisa menjadi apa saja sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah Yang Maha menjadi Kuasa manusia tadi tidak katanya bisa yang ciptaan. Tidak mungkin. Tetapi itu Allah. Yang Dia mana bisa yang datang benar? dalam wujud- Nah, Tuhan Anda di dalam- yang menjadi daging atau Tuhan Anda menciptakan daging? Yang mana yang benar? Tuhan kami itu roh. Ketika di dalam Taurat, roh ini datang dalam wujud awan. Tiap awan, tiap Tadi api. saudara Nah, di sini mengatakan Allah tidak Tuhan tahu. Anda bisa Nah, jadi ketika di apa dalam Yesus, saja. Apa salahnya jika roh Allah itu datang dalam wujud Yesus, dalam Nah, wujud tubuh manusia? sekarang Di dalam yang mana Taurat, yang Allah itu benar? datang dalam wujud Yang tiap mana awan, yang tiap api. benar? Tuhan Anda menjadi manusia atau Tuhan Anda menciptakan manusia? Yang mana yang benar? Tuhan kami yang menciptakan manusia, tetapi dia datang dalam wujud ciptaannya. Dia datang dalam wujud ciptaannya ketika dia di dunia. Nah, sampai sini mengerti ya? Berarti Nah, sekarang saya maksudnya, boleh bertanya apa tidak? maksudnya gini, Tuhanmu menciptakan wadah, lalu Untuk dia masuk ke situ. datang. Iya, begitu. Oh, berarti dia kayak kalomang. Ya, seperti Iya, itu. kayak kelomang. Sebab ketika di dalam Taurat, ketika Allah datang dalam wujud tiang api dan tiang awan. Nah, itu kan ciptaannya, tetapi dia datang dalam wujud itu untuk Oke, memimpin bangsa kita Israel sudah keluar. paham. Artinya gini, kesimpulannya teman-teman, Tuhannya Kristen itu seperti kalomang. Dia menciptakan cangkang, habis itu dia masuk ke dalam cangkang itu, betul? Ya, memang seperti itu. Sebab di dalam Taurat juga dia datang dalam tiang awan dan tiang api. Oke, terus kenapa dia takut Dia kepada berteofani. Terus kenapa Seperti dia itu. takut kepada malaikat? Sudah, nanti saya bertanya lagi. Jangan Anda bertanya terus. Kapan saya bertanya kalau begini? Enggak Kalau kan Anda terus tuh bertanya. Saya satu pertanyaan. Tuhanmu Satu saja jadi pertanyaan. kalomang. Bisa enggak? Kenapa Sama dia dulu, ini takut sudah kepada selesai. malaikat? Ini kan Kenapa sudah dia bagian takut yang kepada lain. Ini sudah bagian kematian? yang lain. Apa saya boleh bertanya? Bisa enggak saya bertanya tentang iman Anda? Setuju atau takut atau gimana? Saya kan udah bilang 1000 pertanyaan. Iya, tapi sudah selesai ini kan sudah pembahasannya. Nah, makanya saya bertanya. Oh, kan Anda sudah nggak masuk mau ke jawab topik yang kenapa baru. Yesus takut gitu? Kan waktu masih Ya, panjang kan ini, saya bro. gampang Waktu saja masih panjang. jawabnya. Kelarin Tetapi dulu kan inilah. harus ada timbal balik. Oke. Kalau Habis ini kau memang bertanya, Anda saya ingin simpulkan dulu. saya Tuhan bertanya. Anda menciptakan cangkang, habis itu Tuhan Anda masuk ke dalamnya, oke? Ya, Ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam manusia cangkang ini seperti kalomang, Tuhan Anda ketakutan. Itu nanti PR Anda ya. Kenapa Tuhan Anda ketakutan ya? nanti saya jelaskan tapi belum saat Oke. ini. Silakan pertanyaan Anda, silakan. Oke, saya bertanya. Yes. Nah, oke. Katanya Allah SWT itu Maha Kuasa, kan gitu. Iya. Nah, sekarang saya ingin bertanya apa bukti persamaan kuasa Allah SWT dan Elohim Israel? Itu saja. Oke. Bukti persamaan kuasa antara Allah SWT dan Elohim Israel. Oke. Katanya Allah SWT kan itu Elohim Israel. Nah, Iya. saya tanyakan apa bukti kuasanya?
bukti persamaan kuasanya gitu. Jadi ketika kemudian Elohim Israel membelah laut, itulah Tuhan kami belah laut. Kami menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu. Ketika Elohim Israel mengutus Nabi Musa, itulah Tuhan kami mengutus Nabi Musa. Ketika Tuhan kami menciptakan Yesus, itulah Tuhan kami menciptakan Tuhan Yesus. Kenapa kita mau mengadakan persamaan? Yang dikatakan persamaan itu ketika oknum ini dua. Dalilnya dari mana persamaan itu? Oknum ini dua berarti. Berarti oknum ini dua. Kan oknum ini satu. Dalilnya mana? Oknum ini kan satu. Kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran, jangan kepada Nabi Musa, kita lihat kemudian Tuhan saja berbeda di dalam saat itu ya. Dengarkan dulu kan Anda bertanya. Dengarkan dulu Bang Johan menjawab. Anda membedakan karena Anda Kristen. Di mana Tuhan kami nanti Anda rubah menjadi bayi. Seperti tadi kan. Nah, Tuhan kami dikatakan begini di dalam Al-Quran. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Abraham, berserah dirilah engkau wahai Abraham. Lalu kemudian Abraham menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ardi, Rabbil alamin. Oke? Nah, wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub mewasiatkan anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub? Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti wahai anak-anakku? Anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri hanya kepada Tuhan yang Maha Esa itu, Rabbus samawati wal ard. Itu sama, satu Tuhan yang kami sembah sama-sama. Oke, jadi Anda mana persamaannya Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Islam? Lah, Tuhan kami satu. Kenapa mau dipersama-samakan? Apa yang dilakukan Tuhan kepada Bani Ibrahim, Bani Ismail, Bani Yakub, itulah yang Tuhan kami lakukan, karena Tuhan kami cuma satu. Qul huwallahu ahad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ahad. Sama. Kejadian 17 nomor 7. Abraham, aku akan mengangkat perjanjian kekal, yaitu aku akan menjadi sembahanmu, sembahan anak-anakmu, sembahan keturunanmu secara turun-temurun, menjadi perjanjian kekal. Ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid, yaitu Tuhan yang satu. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16, Tuhan itu maha suci maha tinggi. Demikian. Oke. Saya akan menjanggal itu hanya sedikit saja kalimatnya. Ketika Anda menyatakan bahwa persamaannya antara Elohim Israel dan Allah SWT, ketika dia berfirman kepada Musa, Abraham, dan segala sesuatu yang Anda katakan tadi. Tetapi yang jelas, firman Allah kepada Musa di dalam Taurat sangat berbeda dengan firman Allah kepada Musa di dalam Quran. Jadi jelas ada yang salah di sini. Berarti ada yang benar, ada yang dusta di sini. Sebab Taurat dan Quran, firman Allah kepada nabi-nabi sangat berbeda. Nah, mana yang Anda bilang ini persamaan? Persamaannya di sebelah mana? Sedangkan firmannya sangat berbeda. Walaupun nama nabinya sama, tetapi firmannya kepada Nabi Musa, firmannya kepada Nabi Ibrahim dan segala-galanya itu sangat berbeda jauh. Nah, Anda bisa mantap seperti apa itu? Silakan. Oke, baik.
Ketika kemudian Nabi Musa datang kepada Allah, walamma ja'a Musa limiqatina wa qallama rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ini suaranya putus-putus ya atau gimana? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaka qala subhanaka tubadu ilaika wa ana awwalu mu'minin. Dan ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah kemudian berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Tidak ada orang yang melihatku bisa hidup. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada Tuhan orang yang mampu hidup melihat Tuhan, tak ada. Nah, jadi ketika Anda menilai Al-Quran dengan data-data yang Anda bawa, ingat Bung, ingat. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, itu berfirman kepada satu oknum, dan yang berfirman adalah oknum yang satu, yaitu hakikat pencipta langit dan bumi. Adapun yang membedakan, karena saudara menggunakan buku terjemahan yang usianya sudah berapa tahun? 2400 tahun lalu. Makanya Anda kabur, karena Anda takut ditanya yang kedua, pertanyaan kedua. Saya tahu itu, saya ngerti. Berhadapan dengan para apologet Islam itu sama halnya bunuh diri. Anda tidak akan sanggup untuk melangkah ke sesi kedua. Pendeta saja dua tadi sudah kabur mencer kepung. Tapi ini Bang Juma, dia Iya. tadi udah ada kesimpulan. Tuhannya itu menciptakan dulu cangkang, kemudian Tuhannya masuk ke dalam Masuk ke cangkang. situ, iya. Itu kesimpulannya tadi, bagus itu. Bagus. Itu teman-teman tolong dibuatkan PT itu ya. Seorang Kristen mengakui Tuhan menciptakan Tuhan, yaitu ciptaan. Ciptaan yang berupa Tuhan ini dimasuki oleh Tuhan senior, masuk ke dalamnya seperti kalomang. Oke? Setelah masuk seperti kalomang, Tuhannya kemudian masuk ke dalam dan meninggalkan cangkangnya di dunia, dikubur, tidak membawa cangkangnya bangkit ke surga. Ternyata dia menggunakan cangkang baru, yaitu cangkang yang tubuh kemuliaan, cangkang baru katanya. Oke teman-teman, Dia bukan terpental, turun sendiri. Tadi aku lihat dia lambaikan tangan di kamera. Ya udah, Oke. sanggup Bukan lagi itu suara ada yang putus-putus. mau gantiin tuh. Bang Saldi. Apa itu namanya, kripto ya? Kripto. Silakan Bang. Diteruskan cangkang ini Bang. Cangkang ini bagus. Silakan Bang. Ya, selamat sore Bang Juma dan kawan-kawan. sore Bang. Ya, saya setuju bahwa Bang Zuma itu menyadarkan saudara-saudara saya Kristen bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Ya, saya berterima kasih. Memang banyak di dalam umat Kristen itu mereka salah mengerti Injil. Ya, di dalam Injil itu memang tidak ada ayat mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya, jadi tadi saya mau terangkan kepada Ben Hur ya bahwa saya Kristen. Ya, jadi saya pelan-pelan bisa menyadarkan dia karena ya mungkin karena Bang Zuma Muslim, jadi dia apalagi Bang Zuma keras suaranya ya. Jadi dia merasa kok tidak lemah lembut. Gitu. Kalau saya Kristen saya bilangin sama dia, Yesus itu bukan Tuhan, begini. Supaya akhirnya dia sadar dan mestinya dia gembira. Bukan berarti dia seorang Muslim, dia tidak usah menjadi Muslim untuk mengetahui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya kan? Dan di dalam Matius 7 itu ayat 21, bukan setiap orang ya. Jadi artinya masih ada orang-orang yang memanggil dia Tuhan ya, tetapi dalam artian lain, bukan Tuhan Maha Kuasa.
Jadi kedua di akhir daripada Matius 7:21 itu yang penting itu perbuatan, ya. Kalau kamu panggil saya Tuhan, Tuhan dalam arti penguasa atau master atau lord, ya, tapi kamu pun tidak berbuat yang baik, ya percuma gitu loh. Nah, itu intinya. Bang Krypton, izin Bang, ini Abang dari Kristen Katolik atau Kristen Protestan? Kalau boleh tahu. Protestan saya dibaptis umur 23, sekarang saya umur 73. Jadi saya baik, Pak. Saya rajin mendengarkan komal-komal ini, Bang Suma, yang lain-lain ya. Ya, saya sedih juga ya, tapi memang fakta banyak orang yang menamakan dia pengikut Kristus, tetapi tidak bertauhid gitu loh. Kalau saya pinjam istilah Al-Quran ya, bahwa Tuhan itu esa, ya. Di dalam Taurat sendiri, waktu Musa bertanya, siapakah engkau? Ya, Tuhan sendiri bilang, saya namanya adalah I am who I am, atau I am what I am. Artinya tidak ada sebagai-sebagai, tidak ada seperti-seperti. Ya, saya adalah saya. Jadi kamu nggak bisa bilang seperti ini, seperti itu. Ya, dia cuma satu dan dia tidak ada duplikat. Dia tidak bisa diterangkan seperti apa, tapi dia ada. Itulah Yod He Vav He itu. Jadi Tuhannya Musa dengan Tuhannya Isa atau Yesus dan Tuhannya Nabi Muhammad itu sama. Ya, cuman syariatnya beda. Kalau Kristen ada pembaptisan, ya, apakah umat Islam harus dibaptis? Kan enggak. Sebaliknya kalau Taurat mengharuskan sunat, kemudian orang Kristen, Yesus memang disunat karena orang tuanya dia masih bayi 8 hari. Tapi tidak pernah ada ayat dia menyunatkan orang. Jadi jangan kepleset kepada urusan ini gitu loh, yang kecil-kecil ini. Yang penting akidah atau prinsip utama yaitu tauhid. Ya kan, keesaan Tuhan itu sulit sekali. Karena apa? Orang-orang Kristen, saya dia sekolah dari SD itu Katolik ya, sampai di SMA Canisius ya. Saya tahu Katolik bagaimana pikirannya. Dan banyak orang salah didik ya. Jadi bukannya orang yang level-level bawah, tetapi pendeta pun bisa salah. Pendeta pun bisa salah. Yesus itu Tuhan. Jadi maksudnya Tuhan yang Maha Kuasa, menjelmalah. Ya, Yesus itu mulai ada nama Yesus ketika malaikat Jibril mewartakan bahwa ibunya akan melahirkan seorang anak, namakanlah dia Yesus. Nah, itulah mulainya nama Yesus, yaitu manusia, anak manusia. Dia bukan anak yang lain ya, maka disebut dia anak manusia. Kalau dia disebut anak Allah, dia memposisikan dirinya sebagai anak dan dia menyebut Allah atau Allah, Bapa atau Aba. Artinya dia itu patuh mengedepankan kehendak Bapa daripada kehendak dirinya sendiri. Gitu loh. Jadi memang di dalam Al-Quran sudah benar, dia membersihkan orang-orang yang menganggap bahwa Bapa beranak atau diperanakannya lam yalid walam yulad. Itu udah betul. Ya, artinya membersihkan pikiran konsep-konsep zahir, ya. Sedangkan istilah Bapa dan anak itu hanya memposisikan dia anak, dia patuh sampai kapan, sampai dia mati. Gitu. Dan waktu dia sudah bangkit, apa yang dia bilang? Aku pergi kepada Allahku dan Allahmu dan Bapakku dan Bapakmu. Itu udah jelas, simple. Nggak usah kursus, nggak usah diskursus panjang-panjang gitu loh. Itu aja ayat itu udah tegas. Kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapakmu. Artinya kamu juga sebut dia Bapa karena kamu adalah anak yang harus patuh, harus taat. Ya kan? Jadi kata Muslim itu artinya taat, berserah diri, tunduk. Gitu. Terima kasih nih Bang Suma sama kawan-kawan ya. Iya, sama-sama Bang. Saya setuju dan saya senang walaupun Bang Suma ya keras seperti waktu Yesus itu di Bait Allah dia membolak-balikan meja-meja
orang-orang yang tukar uang, jual burung merpati, ya keras ya. Tapi berhubung Bang Suma itu Muslim, mereka itu Kristen, jadi sebentar aja udah merasa ada konfrontir gitu loh. Tapi kalau saya Kristen sama Kristen, saya bisa konfrontir mereka. Saya Kristen, kamu Kristen, KTP ya, tapi paham saya dan paham kamu beda. Dan saya bisa buktikan dengan dalil, dengan ayat-ayat. Gitu loh. Terima kasih nih. Itu aja yang saya mau sampaikan. Sayang Ben Hur udah turun. Jangan turun dulu Pak, dengerin dulu Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya. Iya, saya rasa tidak ada yang perlu kita diskusikan ya, kalau pemahaman saudara kita ini Bang Kripto mengakui dengan pernyataan jujur bahwa sembahan kita Bani Israel dan Bani Ismail itu sama. Kemudian saudara dari Kristen juga mengakui Nabi Yesus itu hanya utusan. Artinya diskusi untuk saling menyelah satu sama lain itu tidak perlu. Betul. Tinggal bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran mengatakan dirinya khusus untuk Bani Israel, dan juga Yesus mengkhususkan misi penginjilannya hanya untuk Bani Israel. Nah, itu yang perlu nanti kita bahas pelan-pelan kepada saudara Kripto. Karena menurut pengakuan Yesus sendiri yang kami pahami berdasarkan kemudian Bible, dia mengatakan bahwa dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saya kira begitu Bang Handi. Ya, domba yang sesat selain dari Bani Israel itu kan juga di dalamnya ada budak-budak dari Afrika, dari mana-mana ya, yang akhirnya menjadi pengikut Musa kan begitu. Dan kemudian dia bilang domba-domba yang sesat, artinya sesat itu pahamnya. Ya, sampai sekarang itu banyak dari Yahudi sesat pahamnya, Kristen sesat pahamnya, maaf aja juga di dalam umat Muslim juga ada yang sesat pahamnya. Ya, jadi dia bilang, aku datang kepada Bani Israel, kepada bangsaku, dan disebut juga ada domba-domba lain di luar kandang ini. Jadi seperti saya, ya kan, seperti orang Filipina, ya bukan orang Arab, tapi ya orang-orang lain lah, ya domba-domba yang bukan dari kandang ini, begitu. Jadi saya adalah seorang yang bukan Yahudi dan juga bukan Arab, jadi saya percaya dan saya boleh menjadi pengikut Kristus. Sama seperti zamannya Musa, banyak budak-budak diambil dari bukan Bani Israel kan, jadi mereka tapi mau menjadi bagian seperti pindah warga negara gitu loh, dan menganut, memeluk keyakinannya Musa, menjadi pengikutnya Musa, begitu Pak. Silakan Bang Handi. Iya ya. Tinggal Pak Kripto ini ya tinggal syariatnya saja berbeda dengan Islam. Kripto ya. Itu yang membedakan saja. Iya, betul. Jadi untuk masalah konsep ketuhanan clear and clear, artinya ya tauhid. Ya, betul, betul sekali. Itu akar daripada iman. Nanti baru ada batang, ada cabang, ada buah. Kalau akarnya aja udah salah, nanti batangnya, rantingnya, buahnya berantakan semua. Jadi tadi setuju ya, tadi Matius setuju itu Pak ya, mulai 15 sampai 23, artinya 23-nya itu, enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Betul. Jadi siapapun yang menjual-jual nama Yesus Tuhan, mengusir setan atas nama Yesus, bermujizat atas nama Yesus, mereka nanti diusir, enyahlah kau dari hadapanku, betul ya Pak ya? Iya, betul, betul. Iman tanpa perbuatan mati, ya kan? Ya kan? Iman tanpa perbuatan mati. Kalau di jalan-jalan ada rambu-rambu, kita nggak mengikutinya, padahal kita tahu jangan masuk, kita masuk ya tabrakan. Ya kan? Terus jadi ilmu apa, Pak? Ilmu apa yang mendasari sebagiannya? Mayoritas loh Pak. Ya. Mengatakan ya kayak tadi itu menciptakan cangkang dulu, baru Tuhan masuk ke dalam, begitu. Ini sebenarnya pengaruh dari mana Pak menurut Bapak? Itu angan-angan ya, pikirannya sendiri. Jadi dia nggak benar-benar belajar ya. Bible study pun banyak yang salah. Saya ikut Bible study sampai di Anglikan bahasa Inggris ya, seperti
Seperti Bang Zuma pasti tahu ya, kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Nah, itu saja sudah pada salah gitu loh. Kalau baca buku bahasa Inggrisnya itu kata was ya. In the beginning was the word. Was itu berarti dulu, pernah terjadi. Tapi sekarang enggak lagi. In the beginning was the word. The word was with God. And the word was God. Kalau yang the word was God, apakah ada satu entitas yang pernah jadi Allah, pernah jadi Tuhan yang Maha Kuasa? Kan nggak mungkin kan. Terus dia sekarang jadi apa? Setelah dia menjadi Tuhan yang Maha Kuasa, terus sekarang jadi apa? Ya kan? Nggak mungkin Tuhan berubah wujud. Kalau kita ngomong wayang ya itu kan cerita. Sang Hyang Tunggal aja nggak turun ke bumi. Adanya Ismaya yang menjadi Semar, Batra Indra menjadi Arjuna, ya kan? Itu cerita-cerita wayang kan, Mahabharata. Jadi kita Jadi bisa. abang setuju, Bang, izin Bang saya potong waktu ya. Jadi abang setuju bahwa sang pencipta itu laisa kamisli isya'un, artinya tidak serupa dengan apapun, tidak beranak, tidak diperanakkan. Setuju ya Bang ya? Setuju, bahkan kalimatullah atau kalam atau word yang keluar dari, yang datang dan keluar dari Allah itu bukanlah Allah. Ya, tidak ada gitu. Coba apa yang keluar dari mulut kita bukanlah mulut, itu perkataan. Apa yang keluar dari pintu, apakah itu pintu? Bukan. Jadi Allah tuh tidak pernah keluar dari dirinya sendiri, kemudian menjadi Yesus, menjadi apa gitu loh ya, malaikat atau apa, dia tetap hidden, ya, nggak ada yang tahu dia siapapun. Maka perbedaan Nabi dengan Rasul, kalau Nabi, dia, orang bilang, apakah Adam Nabi? Ya, dia Nabi, karena apa? Dia dalam catatan, dalam riwayat 5 buku Musa itu, dia berbicara langsung dengan Tuhannya. Ya, itu namanya Nabi. Ustaz Alif masuk dong, Ustaz Alif. Belum maghrib kita di sini. Ya. Ustaz Alif. Ya. Menjawab mungkin Ustaz. Ustaz. Artinya Bang, apapun yang keluar dari Tuhan, artinya bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Betul ya Bang ya? Ya bisa dibilang ciptaan, tapi kita taunya datang dan keluar dari Allah. Jadi datang dari Jakarta, keluar dari Jakarta, tapi dia bukannya Jakarta. Iya kan? Anda ini berbeda loh sama Kristen lainnya. Nanti Anda nggak, kalau ketemu mereka nanti dapat serangan balik loh Bang. Oh enggak, saya ngomong pelan-pelan. Saya istilahnya biarlah orang buta menuntun orang buta, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi la ikraha fidin, kita tidak boleh memaksa. Ya? Betul. Kita harus berbicara dengan baik-baik. Kalau mereka menolak, terus kita gak usah marah-marah. Ya kan? Itu kan urusan Tuhan. Maka Yesus itu bilang, hei murid-muridku, ya, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Jadi ini bukan bisnis. Oh, saya pilih Tuhan kan, maka nanti saya dapat surga. Bukan, karena hidayah, ya kan, rahmat dari Tuhan. Maka engkau bisa seperti saya nih. Saya dapat rahmat, bisa berpikir, bisa paham begini. Itu luar biasa loh. Ya, nggak semua orang 70 lebih bisa begitu. Ya, saya itu karunia bisa paham gini. Saya bersyukur ya bahwa saya itu paham dan sederhana, nggak usah sulit-sulit gitu, nggak usah sekolah teologi yang bertahun-tahun. Baca ayat kepada aku pergi kepada Allahku dan Allahmu kepada Bapakku dan Bapakmu, itu udah kelar, nggak usah sekolah teologi panjang-panjang bertahun-tahun. Cuma karena mereka ini sekolah, Pak, semakin pinter sekolahnya, semakin pinter mengakali data yang ada di Bible, Pak. Maka Yesus bilang banyak guru-guru palsu. Guru palsu dari SD maupun di universitas, sekolah teologi banyak guru-guru palsu. Pendeta-pendeta palsu, ya kan? Gitu. Masih banyak. Makanya ini zaman akhir. Ya. Banyak sekali, banyak. Di Tiberias, di gereja-gereja mana saya udah melanglang buana bukannya sombong ya, saya udah belajar dari pertapaan ini ke pertapaan itu istilahnya, ya, ke Mormon, Saksi Jehovah, ya, semua saya udah Unitarian. Wah, Unitarian semua ya, saya tahu, tapi saya hanya bilang saya punya prinsip begini, ya, kalian mau dengar. Maka ya waktu Yesus itu dibaptis,
ya ada suara dari atas didengar oleh Yohanes Pembaptis, Yahya Pembaptis. Apa dia bilang? Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, bukan lihatlah dia, dengarkanlah dia, karena dia membawa satu syafaat, satu risalah, satu yang dia bawa kepada umat Bani Israel. Ya, jadi bukannya ini seperti Thomas, aku mesti pegang dulu nih tangannya, lobangnya, baru saya percaya. Itu namanya ainul yakin, ya kan? Memang ada orang-orang yang begitu, yang dengan mata dia periksa apakah itu hantu atau bukan. Ya, tapi apa yang Yesus bilang? Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Tapi dia kesian kepada muridnya ini, kan ini murid yang ngomong, bukan murid. Jadi dia sudah ajarkan tapi toh dia belum dewasa imannya. Ya, tapi dia tidak mengutuk atau memarahi dia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Oke. Terima kasih Pak Kripton. Pak, maaf, ini kan kita udah maghrib nih di daerah Makassar. Nah, nanti mungkin insya Allah jam 9 kita bakal buka komal kembali. Ya, diundang aja. Ya, mungkin Pak Kripton bisa naik di komal kita. Saya bantu ya untuk menyadarkan. Yang jelas nanti malam kami tunggu Bapak untuk edukasi mereka lah. Ya, betul. Jadi undangan khusus kepada Bapak ke Komal Sahabat Bang Zuma nanti malam ya Pak ya. Undangan khusus buat Anda. Saya satu perjuangan dengan Bang Zuma dalam hal ini ya, dalam mentauhidkan saudara-saudara saya se-Kristen. Silakan Ustaz Alip, silakan Ustaz. Bukan. Mantap pemaparan Bapak ini. Dia bilang satu perjuangan, artinya mengembalikan mereka kepada pengajaran yang sesungguhnya, kan itu dulu poin sementara. Ini sebenarnya ada kabar yang menarik juga, tadi juga di waktu subuh sama. Salah satu dia bilang gembala, bahkan dia itu ahli, dia mengutik semua. Justru dia sama itu Pak, sama. Intinya ketika dia mau hijrah, pengennya bersama-sama gitu. Nah, semoga nanti pada ini ada ya. Itu yang Pak, mungkin kalau tadi waktu subuh ada yang nyimak itu Pak, ayo belajar baik kalau nggak salah. Mungkin kita sering ketemu lah yang profilnya gambar lampu. Dia itu pengen mengedukasi juga orang-orang Kristen bahwa ayolah pahami Bible itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam isi ayat itu. Jangan mengutamakan doktrin gitu. Nah, sehingga dia malah menemukan pelan-pelan kebenaran yang hakiki, namun dia ingin menyuarakan itu, kalau sebagai muslim dia tidak akan didengar. Dia menahan diri untuk mu'alaf, dia sebagai posisinya Kristen agar orang itu tersadarkan bahwa ini loh sebenarnya pengajaran yang sesungguhnya. Nah, itu. Meluruskan. Kita meluruskan. Ya, kita Al-Quran itu menggunakan kata membenarkan dan juga menyempurnakan. Yang disempurnakan bukan Injil, tetapi yang disempurnakan orang-orangnya. Yang